Ya, ngopi bareng redaksi kembali hadir bersama narasumber kita, Bapak Fritz Ramande, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua. Beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang sangat-sangat super sibuk. Dan sebelum mengawal ini, silakan Bung Fritz memperkenalkan diri kepada publik, siapa sebenarnya Bung Fritz. Kalau seingat saya beliau ini juga dulu jurnalis kalau tidak salah. Ya, silakan Bung Fritz. Ya, pertama saya menyampaikan selamat tahun baru Ya. 2022 untuk kru Cepos TV. Senang sekali diundang menjadi tamu awal tahun, Ya. Bung Jonathan, dan terhormat juga Emperor sampai bisa hadir Bung Luki. Bung Luki juga kan ketua AJI ya? Ya, betul. Ya, ketua AJI. Oke, saya Fritz Ramandei. Ya. Saya sekarang itu kepala perwakilan Komnas HAM Papua dan masih membawahi Papua Barat. Papua Barat. Pengalaman lain jadi ketua AJI. Oh. 2 periode waktu itu Ya, ya. sama-sama Luki. Tapi sekarang saya sudah veteran ya. Luki sekarang jadi ketua AJI. Dulu pernah jadi aktivis di mahasiswa. Ya. Waktu kuliah jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, sempat menjadi ketua panel di Presidium Dewan Papua, lalu pernah jadi wartawan di tabloid Jubi, salah satu penggagas berdirinya media alternatif waktu itu. Iya. Waktu itu, lalu ya dengan Luki kita di zaman itu sempat mendirikan beberapa radio. Kita belum sempat mendirikan televisi seperti ini. Terakhir sekarang aktif di Komnas HAM dan saya penatua di GKI Maranatha Polima. Ya. Jabatan kehormatan untuk saya. Berarti sudah sangat komplit ya. Ada urusan kerohanian juga. Iya. Baik, Bung Fritz, kita mulai ini di tahun 2021. Ada berapa aduan atau laporan yang diterima Komnas HAM terkait dengan persoalan HAM di Papua dan Papua Barat? Kalau yang mengadukan secara resmi ke Komnas HAM Papua itu ada 64 pengaduan yang datang. Banyak juga. Yang datang ya. Selain itu ada pengaduan proaktif di Komnas HAM. Jadi pengaduan proaktif adalah ketika ada peristiwa lalu kami yang mendatangi ke. Nah, kami merespon pengaduan proaktif itu ada 21. Berarti total sekitar 80-an. Ada 80-an kemarin. Nah, tetapi pengaduan proaktif itu kasus-kasus yang skala besar. Ya, dia lebih pada kasus kekerasan ya. Kasus kekerasan dan konflik agraria. Oh gitu. Ya. Contoh-contohnya dari 20-an kasus proaktif itu apa saja? Terutama hampir insiden-insiden kekerasan bersenjata ya. Insiden-insiden kekerasan bersenjata yang terjadi di lanjutan di Duga, lalu di Pegunungan Bintang, di Yahokimo, di Intan Jaya, lalu di Yapen, lalu di Enarotali, ada satu kemudian di Papua Barat, di Maibrat yang kemarin ya. Gitu. Dan itu yang kemudian kami merespon karena itu dia berskala besar, itu yang kasus kekerasan bersenjata. Sedangkan kalau aduan soal kasus agraria itu misalnya pengaduan soal hak wilayah, tanah-tanah hak wilayah. Baik yang ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura itu ada sengketa tanah pembangunan rumah sakit, tapi juga yang ada kasus kelapa sawit yang ada di Kerong, tapi juga yang ada di Bovendigul. Berarti selama ini anggapan orang bahwa Komnas HAM itu lebih banyak kepada konflik-konflik, tidak maksudnya konflik-konflik kayak misalnya
bersenjata Iya, iya. atau politik, tapi ternyata ada yang lain juga ya, Bung Fritz. Ada yang lain juga, ya karena di Komnas HAM itu dia ada dua hal yang kami tangani ya, kasus-kasus sipil dan politik, yang kekerasan, tindakan-tindakan aparat. Tapi juga kami juga berdasarkan Undang-Undang 39 itu menangani kasus-kasus ekosop. Ekosop itu soal kesehatan, pendidikan, tanah dan lain sebagainya. Dalam konteks kesehatan misalnya selama pandemi COVID. Oh, seperti itu. Ada laporan yang masuk? Ada laporan, misalnya, seperti apa misalnya? Ada yang divonis COVID, ternyata tidak. setelah meninggal dikubur dengan protokol COVID, ternyata hasilnya keluar tidak. Itu kami menerima dua. Iya. Kami menerima dua. Laporan. Yang lain juga ada orang yang kemudian COVID dan meninggal. COVID dan meninggal, penanganannya salah. Oh gitu. Penanganannya salah. Nah seperti itu. Nah ada juga yang misalnya kami juga sempat merekomendasikan ada kabupaten yang sama sekali tidak melakukan upaya penanganan itu, padahal dananya tersedia. Oh Itu. Dan itu kami tangani. Yang lain soal pendidikan misalnya. Pendidikan itu ada bangunan sekolahnya, tapi tidak ada gurunya. Oh itu termasuk yang ditangani sama. Iya, itu ada pengaduan. Iya. Pengaduan di Nah, kalau soal pembunuhan hak pendidikan untuk masyarakat itu yang tidak terpenuhi, betul, sehingga Komnas HAM turun. Iya, itu karena itu mandat Komnas HAM Iya, untuk kita bisa merespon. Nah, kasus lain juga yang menarik misalnya pengaduan proaktif itu ketika ada seorang warga yang memiliki kebutuhan khusus lalu dianiaya oleh dua oknum aparat di Angkatan Udara di Merauke. Nah, kami datang rekonstruksi untuk memastikan, tapi juga kita ingin memastikan proses hukumnya. Iya. Itu bisa jalan. Berarti tetap dikawal. Tetap Prosesnya dikawal. sampai sekarang info dari Sudah sampai di vonis. Sedang sidang, hanya vonisnya kita belum tahu berapa. Yang lain misalnya dalam konteks kasus COVID itu ketika aparat membuat pembatasan. Penyekatan. Ya, penyekatan, tapi juga ada kasus yang terjadi di Kota Jayapura di satu wilayah di Hamadi misalnya, ada yang meninggal dunia karena semprotan dan lain sebagainya. Itu kita menangani. Jadi kita melihat bagaimana penanganan kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik. Iya. Nah, itu juga bagian dari tanggung jawab. Dan di antara semua itu 20 kasus proaktif dan 60 dua kasus proaktif itu termasuk dua kasus yang menimpa dua jurnalis. Oh gitu. Dua jurnalis. Dan dua-duanya mantan pengurus haji. Satu itu Victor Mambon. Iya. Satu ketua haji. Iya. Itu pengaduan proaktif loh. Iya. Jadi mereka tidak mengadu ke kami. Itu pengaduan proaktif. Komnas yang turun. Kami datang. Kenapa kami datang? Dalam perspektif asasi manusia, jurnalis itu punya posisi strategis dalam apa? Dalam konteks mendorong promosi dan penegakan hak asasi manusia. Itu dua kasus itu pengaduan proaktif. Dua-dua orang haji, dua-dua pemimpin redaksi. Bayangkan kalau kita tidak urus, bahwa kemudian dalam perkembangannya kasus itu sampai sekarang belum terungkap. Nah, tapi paling tidak Komnas HAM sudah menangani dan kami sudah tiba pada kesimpulan bahwa kasus yang menimpa dua jurnalis senior itu kasus yang direncanakan. Kan kami sudah minta polisi untuk segera mengungkap. Kan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan gitu. Karena bagi kami jurnalis itu dia dewan perwakilan publik yang representatif dari publik. Dalam konteks asasi manusia dia memiliki peran strategis dalam rangka mendorong promosi dan penegakan hak asasi manusia. Nah, kita kembali yang pengaduan yang sekarang kan ramai kontak tembak, terus pengungsian di beberapa daerah. Nah, bagaimana penanganan dari Komnas HAM sendiri terkait dengan itu? Di dalam penanganan, jadi di Papua ini rentetan kekerasan itu dia terus terjadi dari tahun ke tahun.
Nah, dalam tahun 2021 itu Komnas HAM coba kami, pokoknya terjadi kontak tembak terus di mana-mana, silih berganti. Lalu kami coba petakan, sebenarnya ada berapa markas kelompok sipil bersenjata. Setelah kami petakan itu ada 23 markas kelompok sipil bersenjata. Dari 23 markas sipil bersenjata itu ada 4 panglimanya. Ada 4 panglima yang diakui di masing-masing versi. Ada 4 panglima. Dari 23 itu kami sudah datangi 13 markas. 13 markas. Di Dengan daerah mana-mana saja? kami datangi markas yang di Intan Jaya. Iya. Timnya saya pimpin. Ketemu 2 pimpinan di sana. Saya datang ketemu di Paniai. Saya datang. Lalu saya ke Timika, di salah satu Kebun markas kopi, ya di Kalikopi. Kalikopi. Itu saya datang. Saya ke Lanijaya. Iya. Lalu saya ke Yapen. Saya ke Membaramu. Saya ke perbatasan Skofro di perbatasan Jayapura. Lalu saya ke Demta, karena ada markas juga di situ. Di perbatasan itu ada 2 markas. Jadi ada 13 markas yang kami datangi. Lalu bertemu dengan pimpinannya, kita bicara. Saya ke Puncak misalnya, saya bisa berkomunikasi baik dengan Goliat. Lalu beliau menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi visi isi perjuangannya. Dan saya ingat di Cendrawasih Pos itu pernah memuat pernyataan yang saya sampaikan setelah saya pulang. Oh iya, betul. Setelah saya pulang itu saya menyampaikan pernyataan ketika saya berkomunikasi. Saya datang ke markas mereka baik-baik. Lalu bertemu, saya ingat di Cendrawasih Pos ada sempat muat foto saya datang ke markas mereka. Nah, kita bicara-bicara tentang ini gimana kekerasan ini. Dan supaya mereka juga meminta, terutama 4 panglimanya itu bicara dan sudah menyerukan kepada anggotanya untuk hentikan cara-cara kekerasan. Kami juga dalam konteks itu kami tidak hanya bertemu mereka. Saya bertemu dengan Kapolda, Pak Fakiri, saya juga bertemu dengan Pangdam, kita bicara. Lalu saya juga menyampaikan kepada Panglima TNI yang sebelumnya, dan Pak Kapolri sekarang, Pak Sigit. Saya menyampaikan penanganan ini tidak bisa kita membiarkan. Lalu rekomendasi kami adalah Komnas HAM bahwa untuk paling tidak menekan sedikit cara-cara kekerasan ini, dirubah pendekatannya. Polda dalam hal ini struktur polisi, dan saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri, dirubah. Jadi kasih para kepala daerah itu didorong mereka ke depan. Para bupati kan harus bisa bicara dengan kelompok sipil bersenjata. Karena masyarakatnya mereka. Karena masyarakat mereka dan wilayah dia. Iya, betul. Nah, tentu dengan beberapa syarat. Jangan memberikan duit yang banyak karena itu bisa berbahaya. Tapi ketika bupati bertemu dengan mereka, bupati jangan kemudian dirongrong. Di stigma bahwa Di stigma dia pendukung dan lain sebagainya, tidak bisa. Dan syukur kita lihat Puncak Jaya dulu markas yang sangat seram ya. Ginambut itu, Pung Luki Ginambut. Luki ini kan punya pengalaman. Saya ingat dulu di Cendrawasih Pos, liputan-liputan soal kekerasan dan presidium itu kalau Luki yang menulis pasti sandinya huruf merah. Apa itu? Kalimatnya tuh huruf merah seperti yang itu, zona merah ya. Nah itu, saya ingat persis. Karena saya waktu itu ketua Haji dan saya punya ketua. Dan paling tidak 6 bulan terakhir, ketika bupati-bupati ini diberikan akses, ini kekerasan itu paling tidak bisa ditekan. Ya, paling tidak ada berkurang sedikit. Eskalasinya berkurang. Itu salah satu rekomendasi. Yang lain, Komnas HAM juga minta kepada Panglima TNI yang waktu itu ya, untuk kemudian struktur Pogapilhan, itu Komando Daerah Wilayah Pertahanan 3 itu. Kalau tidak salah yang di Timika. Kita minta untuk dia, karena secara hierarki
Panglimanya itu bintang 3. Ya. Kapolda dengan Pangdamnya bintang 2. Itu bermasalah dalam hal hierarki komando. Betul. Nah, ketika saya bertemu dengan Panglima TNI dan Kapolri lalu mengirim laporan kepada Menko Polhukam, kemudian ditarik kewenangannya, dikembalikan. Jadi lembaganya tetap ada, tetapi kewenangan-kewenangan teritori Tetap itu dikembalikan kepada Kodam dan Polda. Dan syukur ini bisa baik. Saya berterima kasih karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bisa menjawab WA saya. Itu dan Panglima TNI waktu itu juga menjawab WA saya. Kapolri yang sekarang juga menjawab WA dalam kepentingan koordinasi. Dan itu baik. Dan ini sudah eskalasi ini berkurang. Tentu ini harus kemudian difikirkan. Yang lain adalah misalnya Pemda Provinsi Papua itu menunjuk saya sebagai tim untuk kemudian melakukan pemantauan dan negosiasi. Dan kita bertemu kelompok-kelompok ini, kita mendengarkan apa yang mereka mau. Semua memang tetap meminta agar ada perundingan ya. Perundingan. Dan mereka meminta pihak ketiga harus hadir dalam konteks perundingan. Nah, tapi kemudian Komnas HAM menjelaskan bahwa dalam konteks HAM sepanjang negara, karena mekanisme internasional itu tidak akan bisa mengintervensi negara berdaulat, tidak bisa. Nah, sepanjang negara berdaulat itu masih memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus hak asasi manusia, itu tidak bisa diintervensi. Bahwa kemudian mekanisme internasional akan mengirimkan special reporter, itu sebuah mekanisme penilaian untuk isu-isu khusus. Misalnya dulu ada dikirim special reporter untuk pembela hak asasi manusia, dikirim lagi special reporter untuk isu pendidikan, isu kesehatan, tapi untuk isu-isu yang lebih khusus gitu. Nah, yang lain soal penanganan kasus-kasus kekerasan itu. Nah, kita juga berterima kasih dalam konteks hak asasi manusia, kasus HAM berat ya di Papua. Kejaksaan Agung sudah membentuk tim 22 jaksa senior, 22 jaksa terpilih dan senior. Mereka sudah datang ke sini di bulan Desember untuk kasus Paniai. Untuk kasus Paniai. Mereka sudah menindaklanjuti laporan HAM berat dari Komnas HAM. Mereka diberi waktu 80 hari bekerja. 80 hari bekerja dan mereka sudah datang. Saya sempat diundang bertemu dengan mereka dan meminta keterangan sejumlah saksi-saksi korban. Dan ini sudah, dan itu baik sekali. Nah, Bung Yunarto dan Bung Luki, kasus yang sangat membuat kita menjadi sangat prihatin adalah soal pengungsi. Bung Luki dan Bung Yunarto, soal pengungsi. Satu-satunya negara ya di luar Palestina ya, satu-satunya negara yang banyak pengungsi di dalam negaranya sendiri itu Indonesia. Dan pengungsi itu ada di mana? Ada di Papua. Ada di Papua. Kami hanya bisa menangani 3 kelompok pengungsi. Di mana saja? Kami menangani pengungsi. Saya mimpin tim langsung datang ke Puncak. Iya. Saya mendatangi tempat-tempat. Saya bicara dengan pimpinan sipil bersenjata yang panglimanya. Gue lihat tentang bagaimana kelompok yang mengungsi. Saya bicara dengan bupatinya, belum balik. Oke, syaratnya mereka mau balik. Oke, caranya apa? Ya, kemudian kami atur. Dan saya masih ada di sana, bisa mendampingi. Mereka meminta, mau pulang tapi kita minta Komnas HAM ada di sini. Oke. Mereka punya tiket baik, kita fasilitasi pulang. Yang kedua pengungsi di Kepulauan Yapen. Ya. Nah, oke kami mau pulang tapi Komnas HAM harus ada. Kami urus sampai pulang. Yang ketiga itu di Maibrat, Papua Barat. Kami urus. Paling tidak mereka sudah kembali lihat rumah-rumah mereka yang hancur. Itu. Hancur berantakan. Yang berikut yang ada di yang Duga yang kemudian kasus Duga kita harus akui bahwa sampai sekarang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Karena untuk menyentuh pengungsinya itu sangat rumit. Karena mereka tidak berada di tempat. Tapi dalam kasus Duga itu sebagian pengungsi yang sudah ada di Lanijaya dan mereka sudah
bikin kebun dan bermukim di sana. Sudah menetap di sana. Iya, sudah menetap di sana. Jadi untuk menerima mereka mungkin agak sulit, tidak semudah ya membelaikan telapak tangan lah gitu. Sangat sulit. Dari wilayah pengungsi yang sulit sekali kami sentuh adalah pengungsi Nduga. Sulit. Misalnya yang ada di Wamena, ketika kita untuk bertemu mereka itu kita butuh bertemu bicara dengan beberapa pihak baru mengumpulkan mereka. Akhirnya kemudian saya putuskan, saya coba datang cek yang di Nduga. Yang di Nduga itu, yang di Lanijaya ya, dari Nduga dan mereka lewat ke Lanijaya. Itu bisa, mereka sudah mulai survive karena mereka punya hubungan kekerabatan sehingga mereka yang ada di Lanijaya memberi mereka lahan untuk bercocok tanam dan mereka lakukan. Nah, ada problem soal penanganan pengungsi. Iya. Nah, apa saja? Yang terakhir adalah di Kiwirok. Oh ya, ya. Di Gunungan Bintang ya. Saya mengirim tim ke sana, kami juga mengalami kesulitan untuk datang sampai di Kiwirok. Tapi paling tidak kami melakukan trauma healing ya. Kami menggandeng para psikolog dari Universitas Cendrawasih, dari Polda, kita melakukan trauma healing untuk mereka. Kalau Kiwirok ini sampai sekarang kita mengalami kesulitan untuk datang ke Kiwirok. Tapi mereka yang mengungsi di Pegunungan Bintang sudah kami ketemu dan mendengarkan. Nah, informasi soal sebagian yang sudah berada di PNJ itu juga kesulitan bagi kami. Sudah ada yang lari sampai ke sana. Nah, terkait dengan penanganan pengungsi, memang selama ini kita belum memiliki tim yang baik. Dulu Pak Lukas NMB punya gagasan untuk membentuk tim penanganan konflik sosial di Papua. Nah, sayangnya tim ini belum dibentuk sampai sekarang. Jadi yang terjadi adalah kalau ada konflik di wilayah itu kabupaten yang ngurus sendiri. Padahal kabupaten dia juga terbatas dalam banyak hal, anggaran, tenaga, gitu. Karena penanganan konflik, penanganan pengungsi itu bukan hanya memberi mereka makan, kasih bantuan, tapi selain bantuan kita membutuhkan tenaga ahli yang bisa menyentuh mereka yang trauma itu problem. Nah, hal yang sama juga di Papua Barat. Gubernur Papua Barat belum memberi dukungan juga. Jadi problem yang sangat miris adalah di Indonesia pengungsi terbesar itu ada di Papua, dan sekarang kita negara itu kehilangan kebijaksanaan kan untuk menangani warga negaranya sendiri. Memang ada problem, ada di beberapa daerah ada problem, misalnya kelompok sipil bersenjata juga menekan para pengungsi. Nah, para pengungsi juga ditekan oleh aparat pasca kejadian itu problem. Nah, ini harus kita segera cari solusinya. Dan sekali lagi, Pemda, para bupati, ketua DPR harus menjadi pihak yang terdepan. Begitu, Bung. Iya, memang dilema bagi para pengungsi juga ya, ya. Fritz. Ada tekanan dari sana, tekanan dari sini, ya. Dan yang seperti Bung Fritz sampaikan tadi, ya masalah psikolog itu yang membuat mereka ini. Nah, selama Bung Fritz bertemu dengan mereka, apa sih persoalan-persoalan mendasar yang sangat mereka butuhkan? Pertama itu soal makan ya, soal makan dan kesehatan serta pelayanan pendidikan. Dalam kasus Nduga kita harus akui bahwa nyaris semua anak-anak yang pergi itu nasib sekolahnya tidak jelas, tidak ada. Tidak ada. Soal ada puluhan yang meninggal, ya hanya sekali lagi Komnas HAM kita belum memverifikasi berapa banyak dan siapa di mana. Kita apa penyebab meninggal? Ya, itu kita belum verifikasi. Dalam kasus Maibrat kita bisa verifikasi. Kita bisa verifikasi mereka yang meninggal di mana, siapa namanya, kita bisa verifikasi. Dan sebagian kita bisa, anak-anak yang mengungsi sampai di Aimas, kita bisa fasilitasi mereka untuk titip di sekolah-sekolah. Kalau yang di Puncak itu karena dia tidak terlalu lama. Dia tidak hampir 1 bulan, jadi anak-anaknya bisa kembali dan mereka bisa mengorganisir diri sendiri
lalu Pemda bisa punya akses untuk berjumpa dengan mereka. Yang kasus di Intan Jaya, nah Intan Jaya juga dia sporadis, tapi kemudian bisa cepat ditangani ya, bisa cepat ditangani. Saya lupa ya, salah satu kasus misalnya Pendeta Sanambani di Intan Jaya. Di Intan Jaya, kita bersyukur karena tim forensik bisa melakukan ekshumasi, penggalian kubur, dan kita harap hasilnya segera diumumkan sebenarnya siapa pelaku. Nah, yang lain juga sebenarnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Panglima Andika sekarang. Oh iya, Nah, dia jadi Kasat, dia jadi Panglima TNI AD. Dia bisa memerintahkan membentuk tim untuk cek 2 orang yang hilang di Intan Jaya. Dan mereka sudah mengaku pelakunya siapa. Itu. Dan itu baik. Nah, kita harap kasus-kasus yang lain juga itu juga bisa terungkap sehingga itu menjawab situasi kekerasan yang ada di Papua. Nah, ini kita berbicara tentang Panglima yang baru, Panglima TNI. Dia punya pola penanganan masalah Papua itu yang boleh dikata sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Bung Frits melihat itu dari sisi HAM bagaimana? Dari perspektif asasi manusia, dia sudah bilang bahwa dia akan menangani Papua tanpa perang. Ya. Gitu. Dan kata perang ini harus dirubah. Tidak boleh seorang Panglima TNI menggunakan istilah perang. Ya. Harus menggunakan di luar operasi. Ya. Nah, tapi kita terima kasih karena dia Panglima TNI begitu cepat langsung memerintahkan satu hal yang menurut saya dari perspektif asasi manusia baik adalah mau mengedepankan struktur lokal, misalnya Babinsa, Koramil, Teritori, Kodim untuk berkomunikasi. Dalam sejarah pergerakan OPM, ya, di berbagai daerah yang seram dulu, kita jarang lihat pos Koramil diserang, polsek diserang, sekolah dibakar, puskesmas dibakar, tenaga medis itu menjadi sasaran kekerasan. Tidak ada. Coba baca berbagai literatur sampai tahun 2006. Di 2000-an itu jarang. Tapi setelah itu ke atas, pos-pos tentara jadi sasaran, pos-pos polisi jadi sasaran, sekolah jadi sasaran, guru diperkosa, perawat diperkosa. Jadi ada pola kekerasan baru yang terjadi dalam kelompok sipil bersenjata. Dan saya sudah verifikasi kepada beberapa pimpinan yang 4 tadi itu ya? Pimpinan dari 20. Mereka bilang ini bukan model perjuangan OPM. Ya. Nah, karena TPN OPM itu kan dia ada di bawah struktur OPM. Organisasi Papua Merdeka. Mereka menolak, ini bukan model perjuangan kami. Dan ya karena itu ketika kalau Panglima TNI mau mendorong struktur-struktur ini untuk menggunakan pendekatan lebih humanis dan dialogis, ini pendekatan yang baik. Nah, saya membaca Cendrawasih Pos kemarin dulu bahwa operasi Nemangkawi ya, Nemangkawi selama ini sudah hampir 50-an sekian orang ya, kelompok sipil bersenjata yang bisa dirangkul. Ini sesuatu yang baik, operasi penegakan hukum yang baik. Nah, penanganan kelompok kekerasan tidak bisa kemudian direspon terus dengan kekerasan karena itu kan menimbulkan kekerasan baru. Jadi tentu sebagai negara bukan berarti kita tidak merespon kekerasan, negara kalah, tidak. Iya. Tapi negara haruslah mencari sebuah pendekatan lain untuk penyelesaiannya. Itu yang penting. Saya pikir ketika Panglima TNI bilang non operasi bersenjata dengan pendekatan lebih humanis, ini pendekatan yang strategis untuk menyelesaikan akar kekerasan yang ada di Papua. Akar kekerasan itu berbeda dengan akar politik ya, itu berbeda. Nah, karena dua-duanya ujung-ujungnya menjadi ada korban kekerasan yang bisa kita menjustifikasi sebagai korban pelanggaran HAM. Kalau sesuai dengan perintah Panglima, Bung Frits melihat bagaimana tindak lanjut dari
TNI di tingkat bawah, mulai dari Kodam, terus Korem, Kodim dan Koramil terkait dengan perintah dari Panglima itu yang ada di Papua ini? Nah, tentara itu punya ini ya, punya hierarki yang tegas dan jelas. Iya. Jadi memang perintah itu sudah dipedomani. Iya. Hanya sekali lagi soal kultur ya. Kalau struktur mereka Panglima bilang A. Iya. Tapi soal kultur, budaya sebagai militer, kebudayaan sebagai militer itu kan masih tetap melekat. Jadi ini butuh sedikit waktu untuk benahi perilaku militeristik yang ada di Papua, termasuk misalnya pengiriman sekarang, misalnya pengiriman Brimob yang mau dikirim ke Papua, Komnas HAM sudah diminta di Mabes untuk kami kasih pembekalan soal bagaimana melihat sosiokultural orang Papua dalam perspektif asasi manusia, dan ini sudah dilakukan oleh kami. Sudah berjalan dan Komnas HAM punya MOU dengan Mabes Polri tentang bagaimana rekrutmen sampai bagaimana pembekalan. Juga sebaliknya bagaimana kami dilatih sebagai penyelidik. Nah, tadi kita sekarang sudah berada di tahun 2022. 2022 ya. Prediksi Bung Frit sendiri, kira-kira apa yang akan muncul dan menonjol di tahun 2022? Di tahun 2022 sampai 2023 itu dia masih ada potensi. Masih ada ya. Kenapa? Karena ada penunjukan sejumlah kabupaten kota, penunjukan karateka. Oh gitu. Itu potensi. Jadi semacam dia bisa menjadi trigger untuk melihat. Nah, salah satu contoh misalnya sekarang yang sedang terjadi di Yalimo. Yalimo, iya. Nah, tentu kita harap Yalimo bisa terselesaikan. Nah, itu. Jadi itu bisa jadi trigger. Yang lain adalah karena struktur kelompok sipil bersenjata ya. Oleh kelompok sipil bersenjata yang terorganisir menamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tentara menyebut mereka, polisi menyebut mereka KKB, KKSB, lalu Komnas satu-satunya lembaga yang kemudian menolak secara tegas pelabelan teroris. Kenapa? Kami tidak setuju karena ketika kita menyebut mereka ini kelompok teroris, maka yang pertama adalah menunjukkan kelemahan negara dalam penanganan warga negaranya yang sedang melakukan aksi-aksi protes. Dan begitu dia jadi teroris, maka itu memungkinkan untuk intervensi negara lain, pihak asing untuk melakukan tindakan-tindakan. Karena itu Komnas HAM menolak. Kalau tidak salah, label teroris juga itu dia harus berafiliasi dengan kelompok teroris di luar. Persis. Sementara di Papua ini kan tidak ada afiliasi di luar. Dan Komnas HAM tetap menolak itu. Dan kami menyampaikan kepada Pak Menko Polkam waktu itu, Prof Mahfud, ini tidak bisa. Itu karena itu akan menimbulkan kekerasan baru dan problem korban yang bisa kita kualifikasikan menjadi korban pelanggaran HAM itu semakin besar. Nah, itu menunjukkan kelemahan negara. Gitu. Jadi ya syukur kemudian saya bertemu dengan Kadensus 88. Karena kalau disebut dia sebagai teroris, maka yang punya kewenangan operasi itu di Densus 88. Saya bertemu dan saya menjelaskan kepada Kadensus struktur pergerakan di Papua kelompok sipil bersenjata ini wilayah ini karakteristiknya begini, siapa yang dianggap panglima, wilayah ini siapa yang dianggap panglima, pola pergerakan mereka saya menjelaskan. Dan terima kasih bisa didengar oleh Kadensus 88 dan kemudian saya juga menjelaskan kepada Pak Kapolri, Pak Sigit ketika menjelang PON itu misalnya. Karena menjelang PON kemarin itu ada ketakutan. Nah, saya menjelaskan kepada Panglima TNI dan Kapolri bahwa gerakan mereka begini, termasuk tuduhan kepada KNPB. Saya bertemu pimpinan KNPB, Adinda Agus Kosai, saya juga ketemu Mukhtar Tambuni. Saya menjelaskan, nah, mereka tidak punya agenda untuk menggagalkan PON, sama sekali tidak. Labeling teroris itu hanya kemudian kalau dipakai itu memungkinkan korban baru. Dan itu sangat berpotensi ada intervensi. Kita kasih ingat bahwa dalam konteks negara
intervensi internasional bisa terjadi hanya ketika kasus-kasus hak asasi manusia tidak terselesaikan. Jadi ini jadi warning buat pemerintah. Jadi warning, tentu sebagai lembaga negara, Komnas HAM memberi peringatan-peringatan itu. Bung Frits, selama Bung Frits di Komnas HAM menjalankan tugas dan tanggung jawab, pernah enggak ada ancaman-ancaman baik ke diri Bung Frits sendiri atau ke mungkin keluarga, anak istri? Kalau beberapa ancaman langsung ketika penanganan di lokasi ada, sudah sangat sering, sangat sering. Ditodong dengan senjata, digeledah, HP dibawa, ya sudah, badan digeledah, itu sudah sangat sering. Dan itu menurut Bung Frits boleh dikata ya wajar lah, karena mereka juga pasti penuh perhatian untuk masuk ke wilayah itu. Dan itu resiko dari pekerjaan dan jabatan ya, itu resiko dari pekerjaan dan jabatan. Itu yang lain, pernah ada oknum yang datang ke rumah saya beberapa kali di Polimat, tiba-tiba langsung datang ke rumah, berlaku ini, kamu siapa? Tapi terus kemudian, katanya salah, terus pergi. Bagi saya itu risiko dari pekerjaan dan jabatan. Mungkin setelah saya tidak jadi kepala perwakilan Komnas, itu sudah tidak lagi. Tapi bagi saya yang terpenting adalah kita jangan takut pada ketakutan. Sepanjang kita bekerja untuk suatu kepentingan kemanusiaan dengan kejujuran, tanpa ada kepentingan-kepentingan. Karena pekerjaan di Komnas HAM, Komnas HAM punya kepentingan adalah kemanusiaan. Dan tentu sebagai kepala perwakilan itu kepentingan saya untuk mengatur semua staf Komnas HAM, juga mitra-mitra lain untuk bekerja untuk kemanusiaan itu sendiri. Itu kepentingan kami. Tanpa harus mengorbankan siapa-siapa. Dari keluarga sendiri ada trauma enggak? Tidak. Sudah terbiasa ya. Sejak dari jurnalis dulu. Justru dulu saya jadi wartawan itu yang ancaman lebih nyaris. Saya diingatkan oleh teman-teman ya, Luki dan teman-teman waktu di Aji. Dulu saya jadi ketua Aji. Itu kantor Aji di Hamadi. Itu hancur, berantakan. Semua komputer hancur gitu. Teman-teman wartawan waktu itu juga mengingatkan saya. Awas Pak Ketua, awas Bung Ketua, awas Adik Ketua, ancamannya begini, karena mereka dengar sendiri. Iya. Nah, tapi ketika saya jadi pegawai Komnas, bagi saya ini sesuatu yang terpenting adalah ketika orang memarahi kita, mengancam kita, itu bukti dia sedang mengekspresikan kecintaannya dengan cara dia. Betul. Nah, sehingga ketika kalau kita bersedia mendengar, dia akan merasa puas untuk kemudian perbaikan secara bersama-sama. Yang terpenting bekerja untuk kemanusiaan itu satu saja, hak asasi manusia untuk semua. Gitu. Jadi tentu saya punya hak asasi manusia, mereka harus menghormati, dan hak asasi manusia mereka saya berjuang dalam konteks konstitusi. Gitu. Oke, Bung Frits, satu kata terakhir, Bung. Bukan kata terakhir ya, maksudnya apa yang ingin disampaikan Bung Frits untuk tahun 2022 ini, khususnya menyangkut penanganan Komnas HAM di Papua, bisa disampaikan? Yang terpenting adalah mari semua pihak, ya, terutama negara yang diwakili oleh pemerintah, itu menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya situasi hak asasi manusia yang lebih baik. Yang kedua, masyarakat sebagai pemangku hak asasi manusia itu harus berpartisipasi secara positif untuk menciptakan situasi penegakan HAM yang lebih baik. Nah, yang lain, Bung Yonatan, media. Media itu memiliki peran yang sangat strategis, karena ketika media punya agenda untuk mendorong sebuah kekerasan, pasti ada kekerasan. Ketika media mendorong isu-isu yang sedikit provokatif dalam tanda kutip, itu berpotensi. Dan tentu TV Cendrawasih Pos ini, Cendrawasih Pos tentu itu media besar. Tidak hanya dikenal di Papua, dia satu grup yang sangat besar di Indonesia dan memiliki jaringan ke berbagai negara. Itu tentu kita berharap turut menciptakan
satu situasi yang sangat kondusif untuk mempromosikan situasi HAM lebih baik di Papua. Jadi sekali lagi selamat untuk Cendrawasih Pos TV. Kita harap dia menjadi satu media yang bisa menyampaikan kebaikan, menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Tapi juga dia harus terbuka supaya banyak pihak berpartisipasi untuk menyampaikan itu. Begitu. Oke, terima kasih. Kita sudah berbincang dengan Bung Frits Ramande. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita berharap tanah Papua akan semakin damai lagi untuk kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.